Nahdlatul Ulama, episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basis pendukung. Dalam menentukan basis pendukung atau warga Nahdlatul Ulama, ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu anggota, pendukung atau simpatisan, serta muslim tradisionalis yang sepaham dengan Nahdlatul Ulama. Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada satu dokumen resmi pun yang bisa dirujuk untuk itu. Hal ini karena sampai saat ini tidak ada upaya serius di tubuh Nahdlatul Ulama di tingkat apapun untuk mengelola keanggotaannya. Apabila dilihat dari segi pendukung atau simpatisan, ada dua cara melihatnya. Dari segi politik, bisa dilihat dari jumlah perolehan suara partai yang berbasis atau diasosiasikan dengan Nahdlatul Ulama seperti PKB, PNU, PKU, Partai Sunni, dan sebagian dari P3. Sedangkan dari segi paham keagamaan, maka bisa dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Maka dalam hal ini bisa dirujuk hasil penelitian Saiful Muzani tahun 2002, yaitu berkisar 48% dari Muslim santri Indonesia. Suwaldi Asy'ari memperkirakan ada sekitar 51 juta dari Muslim santri Indonesia dapat dikatakan pendukung atau pengikut paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Jumlah keseluruhan Muslim santri yang disebut sampai 80 juta lebih merupakan mereka yang sama paham keagamaannya dengan paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Namun belum tentu mereka ini semuanya warga atau mau disebut berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Berdasarkan lokasi dan karakteristiknya, mayoritas pengikut Nahdlatul Ulama terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Pada perkembangan terakhir, terlihat bahwa pengikut Nahdlatul Ulama mempunyai profesi beragam, meskipun sebagian besar di antara mereka adalah rakyat jelata, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka memiliki kohesivitas yang tinggi karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama, serta selain itu juga sama-sama saat menjiwai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada umumnya, mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya Nahdlatul Ulama. Basis pendukung NU ini cenderung mengalami pergeseran sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi, maka penduduk NU di desa banyak yang berimigrasi ke kota, memasuki sektor industri. Maka kalau selama ini basis Nahdlatul Ulama lebih kuat di sektor petani di pedesaan, maka saat ini di sektor buruh di perkotaan juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan. Basis intelektual dalam NU juga semakin meluas sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini. Belakangan ini NU sudah memiliki sejumlah doktor atau magister dalam berbagai bidang ilmu, selain dari ilmu keislaman, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk negara-negara barat. Namun para doktor dan magister ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengurus Nahdlatul Ulama. Hampir di setiap kepengurusan Nahdlatul Ulama, tujuan menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Usaha 1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. 2.
di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa Nahdlatul Ulama dan sudah tersebar di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa. 3. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. 4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan badan keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat. 5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Nahdlatul Ulama berusaha mengabdi dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat. Struktur pengurus. 1. Pengurus besar atau tingkat pusat. 2. Pengurus wilayah atau tingkat provinsi. Terdapat 33 wilayah. Ketiga, pengurus cabang, tingkat kabupaten atau kota, atau pengurus cabang istimewa untuk kepengurusan di luar negeri. Terdapat 439 cabang, 815 cabang istimewa. 4. Pengurus Majelis Wakil Cabang atau MWC, tingkat kecamatan. Terdapat 5.450 majelis wakil cabang. 5. Pengurus ranting atau tingkat desa atau kelurahan. Terdapat 125 ranting. Untuk pusat wilayah cabang dan majelis wakil cabang, setiap kepengurusan terdiri dari 1. Mutasyar atau penasehat, 2. Suriyah atau pimpinan tertinggi, 3. Tanfiziyah, pelaksana harian. Untuk ranting setiap kepengurusan terdiri dari 1. Syuriah, pimpinan tertinggi, 2. Tanfiziyah, pelaksana harian. Keanggotaan berbasis di ranting dan di cabang. Untuk cabang istimewa, lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan atau yang memerlukan penanganan khusus. Lembaga ini meliputi LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, LV Ma'arif NU, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. 3. Rabitat Ma'ahid Islamiyah NU atau RMI Nahdlatul Ulama Indonesia, Lembaga Asosiasi Pesantren NU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, LVVNU, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama, LVKNU, Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama, LKKNU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama, Lakpesdam NU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, LPBH NU, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama, Lesbumi NU, Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama atau Lajisnu, Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama, LWVNU, Lembaga Basul Masail NU, LBM NU, LTM NU, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, Lembaga Ta'lib wa Nasr Nahdlatul Ulama, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama. Lajnah merupakan pelaksana program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus berdasarkan perubahan ADART hasil Muhtamar 33 NU di Jombang. Lajnah NU digantikan dengan lembaga semula. Ada 3 lajnah yaitu Lajnah Ta'lib wa Nasr NU, jadi Lembaga Ta'lib wa Nasr NU,
Lajnah Falakiyah NU menjadi Lembaga Falakiyah NU. Lajnah Pendidikan Tinggi LVTNU menjadi Lembaga Pendidikan NU. Badan otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan otonom dikelompokkan ke dalam kategori badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan badan otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. Jenis badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah 1. Muslimat NU, 2. Gerakan Pemuda Ansor NU, 3. Patayat NU, 4. Ikatan Pelajar NU, 5. Ikatan Pelajar Putri NU, 6. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, 7. Mahasiswa Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Badan otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. 1. Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdliyah. 2. Jamiatul Qura wal Hufaz NU. 3. ISNU. 4. Serikat Buruh Muslimin Indonesia. 5. Ikatan Pencaksilat NU Pagar Nusa. 6. Pergunu. 7. SNNU Serikat Nelayan NU. 8. Ishari Ikatan Seni Hadroh Indonesia. 9. Ansor Banser Siber NU. NU dan politik. Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante. Pada masa demokrasi terpemimpin, NU dikenal sebagai partai yang mendukung Soekarno dan bergabung dalam Naskom, Nasionalis Agama Komunis. Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia PNI, Murba Musyawarah Rakyat Banyak, dan lain-lain. Agama diwakili Partai NU, Masyumi, Partai Katolik, Perkindo, Partai Kristen Indonesia, dan lain-lain. Dan komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa Orde Baru, mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama P3. Pada Muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk kembali ke kita 1926, yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi. Namun setelah reformasi tahun 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Yang terpenting adalah PKB, Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid pada pemilu 1999. PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2004. PKB memperoleh 52 kursi DPR. Partai penerus, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Muhammadiyah, LDII, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Islam di Indonesia. Itulah sedikit sejarah awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.